Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Misar, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Bulukumba. Hari ini saya sedang bersama Ibu Nurlaila Hamzah. Beliau adalah seorang tenaga pendidik di SDN 300 Ponto Tanaim. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau mengenai muatan lokal pembelajaran bahasa daerah di SD atau MI. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimanakah realitas muatan lokal pembelajaran bahasa daerah. Apakah hanya menjadi kelengkapan administrasi saja atau memang itu sangat penting diajarkan di SD atau MI? Oke, sebagai tenaga pendidik, pembelajaran muatan lokal khususnya bahasa daerah di SD 300 Ponto Tanaim bukan cuma sebagai kelengkapan administrasi saja, tapi memang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak supaya menciptakan komunikasi yang efektif, meningkatkan kemampuan bahasa mereka, dan mengenalkan kepada anak-anak bahwa inilah bahasa kita, ini budaya kita, sehingga bahasa daerah ini tidak akan hilang ditelan dengan perkembangan zaman. Baik, kesimpulan dari pertanyaannya yaitu muatan lokal pembelajaran bahasa daerah bukan hanya kelengkapan administrasi saja, tetapi sangat penting diajarkan kepada SD atau MI karena dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan meningkatkan kemampuan bahasanya serta menanamkan pengetahuan mengenai budaya yang ada di wilayah sekitar peserta didik. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kendala-kendala apa saja yang dialami Ibu dalam mengajarkan pembelajaran bahasa daerah. Jadi untuk kendalanya yaitu khususnya di SD 300 ini, anak-anak masih sulit dalam melafalkan bahasa daerah itu. Apalagi untuk di kalangan anak-anak ya, kan namanya juga masih SD, masih kalangan yang paling bawah. Jadi anak-anak masih sulit dalam melafalkan bahasanya itu. Apalagi untuk di SD ini bahasanya itu bahasa Konjo, jadi mereka ini masih sulit dalam melafalkan ataupun menghafalkan bahasa itu. Lalu bagaimana solusinya kepada anak-anak yang mengalami kendala seperti yang Ibu jelaskan tadi? Adapun solusinya yaitu ya kita sebagai tenaga pendidik harus menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan tetap semangat mengajarkan kepada anak-anak apa itu bahasa daerah, dan tetap semangat ya, jadi kita konsisten mengajarkan kepada anak-anak apa itu bahasa daerah dan mengenalkan bahasa kita, mengenalkan budaya kita. Baik, seperti yang dijelaskan Ibu Nurlaila tadi mengenai kendala dan solusinya dalam pembelajaran bahasa daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kendalanya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam melafalkan dan menghafalkan bahasa daerahnya itu sendiri. Kemudian solusinya yang pertama itu konsisten, di mana konsisten dalam mengajarkan pembelajaran bahasa daerah kepada peserta didik. Kemudian memperkenalkan bahwa ini adalah bahasa kita, budaya kita, agar bisa menjaga kelestariannya. Kemudian solusi yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa daerah dan tidak bosan dalam mengikuti aktivitas pembelajaran tersebut. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa harapan dan pesan Ibu kepada mahasiswa ataupun institusi kampus sebagai pencetak guru di masa yang akan datang? Oke, jadi untuk harapannya ke depan kepada mahasiswa Al-Ghazali mahasiswa Al-Ghazali, jadi setelah selesai nanti bisalah melanjutkan
dilanjutkan atau menjadi bagian tenaga pendidik khususnya di SD ataupun MI, supaya kedepannya lebih banyak lagi tenaga pendidik yang mengajarkan bahasa daerah dan tetap mengembangkan bahasa ini. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya yang diberikan kepada Ibu Nurlela. Baik, itulah wawancara singkat mengenai muatan lokal pembelajaran bahasa daerah di SD atau MI. Saya atas nama Femisar mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.